Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke pertemuan sekian kalinya di mata pelajaran desain web. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Saya beri waktu sekitar 30 detik untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar adik ibu semua, sehat? Tetap semangat ya, walaupun belajarnya daring. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan belajar tentang 4 tag yang akan kita pelajari. Yang pertama tag P, tag BR, tag font, lalu NBSP. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tag P. Ya, tag P ini gunanya adalah untuk membuat paragraf. Jadi, tag P ini untuk membuat paragraf. Paragraf pada HTML. Kalau tag BR ini untuk membuat teks menjadi ke bawah. Ini sama halnya seperti jadi ke bawah, sama halnya seperti enter ya, sama seperti enter. Kalau di Office itu sama seperti enter. Lalu untuk font, nah font ini banyak ya, ada font size, lalu ada font color. Nah kalau font size itu adalah untuk font itu tulisan, lalu ada beberapa atributnya, yang lainnya ada font size, font color, lalu font size. Kalau font ya. Kalau font size ini gunanya adalah untuk membuat ukuran size, ukuran pada tulisan. Kita tulisannya sebesar apa, itu di font size. Lalu kalau font color adalah untuk membuat warna pada teks yang akan kita buat nanti. Misalnya kalau mau buat warna blue, warna apa, itu buatnya di font size. Font color. Kalau font ini yaitu dia membuat jenis tulisannya, misalnya kayak tulisan Algerian, Tasminoan, Cambridge, dan lain sebagainya ya. Itu dia. Jadi itu terus jadi font ini ada tulisan ya. Kalau NBSP ini adalah untuk membuat spasi. Ya, nanti kita bahas ya kenapa pakai NBSP ya. Oke. Langsung aja eksekusi. Ya, langsung eksekusi. Di sini kita buat file baru aja, new, create file new. Lalu di sini kita buat HTML seperti biasa. HTML, lalu kita buat di sini head, lalu di bawahnya ada title. Nah, ini saya judulnya yaitu menampilkan tulisan ya, menampilkan tulisan. Oke. Ini judulnya kita buat title. Oke, lalu headnya kita tutup juga. Lalu kita masuk ke body. Nah, di body inilah kalian akan memasukkan tag-tag yang saya jelaskan tadi. Ada tag BR, tag P, tag font. Ini kan masukannya di body ya. Misalnya tag P adalah untuk membuat paragraf. Di sini saya mau membuat paragrafnya, ingin menampilkan paragraf. Misal tulisannya adalah paragraf ini berisikan spasi tetapi web browser tidak menampilkan. Oke, lalu tag P-nya kita tutup ya. Lalu kita buat dulu paragraf yang kedua. Sedangkan
paragraf ini, paragraf ini menggunakan MBSP. Nah, di sini saya menggunakan tag MBSP ini ya. Nah, gunanya apa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Di sini saya masukkan tanda dan, simbol dan, MBSP. Nah, di sini mau saya buat lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka harus dipisahkan dengan titik koma. Lalu di sini kita buat juga MBSP. Nah, biar cepat, ini saya kopikan aja ya. Ini kita buat 4 biji, 4 tag misalnya. Lalu saya buat di sini. Saya kopikan aja ya. Udah. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita tutup tag-nya. Oke. Lalu di sini kita tutup bodinya. Oke. Lalu di sini tutup HTML. Oke ya. Lalu kita simpan file, lalu save as. Ini kita buat misalnya spasi misalnya. Jadi kita lalu di sini simpan menggunakan format HTML. Kita cari, jangan lupa ya disimpan dengan format HTML. HTML mana dia ini dia. Oke, lalu save. Oke ya. Sekarang coba kita lihat tadi saya simpan di bahan ajar ini, kita lihat spasi. Ya. Oke. Oh, sorry. Kenapa ini nggak muncul? Coba kita lihat lagi di sini. Kenapa tidak muncul? Karena di sini cuma kita sudah ngasih spasi di sini, tapi teks sampingnya tidak ada, kosong kan? Di sini teksnya kosong. Makanya di sini kita buat lagi teksnya ya. Ini kan kita tampilkan. Misalnya ini menggunakan MBSP sehingga akan tampil di web browser. Oke, coba kita Ctrl+F kan. Kita lihat rollout kan. Oke, tampil ya. Nah, sekarang kita bahas. Nah, kenapa kita harus menggunakan MBSP sedangkan menggunakan spasi aja bisa? Oke, seandainya kalian ingin di body kalian membuat di paragraf kalian ingin membuat spasi yang jauh-jauh seperti ini, seperti ini ya. Seperti ini kalian membuat jauh-jauh seperti ini misalnya. Nah, Bu, gini aja kan bisa, Bu. Coba kita buktikan ya. Gini aja kan bisa. Kita buat ini spasinya jauh ya. Kita buktikan. Kenapa harus pakai MBSP misalnya? Ini spasinya sudah jauh. Nah, sekarang kita akan save. Ini udah disedit. Sekarang kita akan save. Tekan Ctrl+S saja. Lalu kita buka web browser kita. Lalu kita reloadkan. Kira-kira paragraf ini tadi ini sudah kita edit ya. Bahwasanya spasinya sudah kita berikan banyak gitu. Berpengaruh nggak di web browser? Tetap dia tidak berpengaruh. Nah, artinya apa? Di HTML, kalau kalian menggunakan spasi di keyboard kalian, hanya terbaca satu spasi. Jadi kalau kalian membuat 2 spasi, 3 spasi, 4 spasi, kalian harus menggunakan kode MBSP ini. Ya, tag MBSP ini. Jadi kan harus menggunakan ini. Tapi kalau kalian hanya menggunakan spasi yang banyak seperti ini tidak akan terbaca di HTML. Jadi HTML hanya membaca satu spasi. Jadi kalau kalian menggunakan spasi yang banyak, kalian dapat menggunakan MBSP ini. Coba saya hapus MBSP-nya. Kalau tak percaya ya, saya hapus. Oke, mana dia? Ini saya hapus. Jadi MBSP-nya nggak ada udahan. Ini di paragraf kedua kan, lalu kita simpan. Coba saya roll out kan. Oke, dia jadinya hilang, nggak ada. Selesai tadi di sini panjang ya. Coba saya
Apakan lagi, saya save lagi. Ini NBSP-nya ada ya. NBSP-nya ada. Sekarang udah saya save. Coba saya roll out-kan lagi. Nah, dia akan tampil. Ini spasinya. Gitu. Ini dia spasinya. Coba kalau kita hapus. Ya, kita hapus. Oke. Oke, lalu kita simpan. Nah, di sini lalu di F5 kan aja. Nah, dia akan hilang. Jadi NBSP ini gunanya adalah membuat spasi lebih dari satu ya. Jadi di HTML hanya membaca satu spasi. Kalau kalian membuat lebih dari satu spasi, kalian bisa menggunakan NBSP gitu ya. Next, kita udah bahas tentang tag P, lalu kita udah bahas tentang NBSP. Sekarang kita bahas tentang BR. Oke, BR ini adalah seperti enter kalau kalian mau di Office ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya membuat judul. Buat judul adalah misalnya tag. Misalnya kemarin kita udah bahas tentang heading ya. Sekarang misalnya saya membuat H4 misalnya. Ya, buat judul. Nama planet misalnya ya. Nah, terus H4 nya kita tutup. Oke, lalu di sini kita buat tag BR. Maksud saya adalah satu planet bumi, misalnya bumi, 2 Jupiter gitu ya disusun ya. Nah, jadi menggunakannya adalah menggunakan tag BR. Saya satu bumi misalnya. Sorry, kok koma? Satu misalnya bumi. BR 2 misalnya Jupiter misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi coba kita simpan. Dia seperti apa? Ini saya Ctrl S saja. Lalu saya roll out kan. Nah, ini dia. Nama-nama planet ya. Jadi ada 1 bumi, 2 Jupiter seperti itu. Dan Bu, jadi gunanya tag BR adalah dia untuk membuat enter kan ke bawah. Jadi membuat tulisan itu menjadi ke bawah seperti itu ya. Nah, lalu kita bahas yaitu font. Nah, font ini adalah tulisan. Jadi tulisan di body yang tadi ini kalian bisa kalian modifikasi. Misalnya mau kalian buat tulisannya modelnya Algerian Bu, warnanya warna merah, terus dianya ukurannya mau yang besar gitu bisa. Nah, itu kalian menggunakan menu si tag yaitu tag font, tapi atributnya ada size, color, ada size. Kalian mau yang mana? Misalnya lah Bu, kita mau ngedit tulisan nama-nama planet ini Bu, kita mau tulisannya Algerian misalnya. Nah, cara menuliskannya yaitu tag font. Nah, di sini atributnya adalah color. Ya, lalu buat sama dengan, lalu buat tanda petik. Nah, colornya ini kalian warnanya mau warna apa? Misalnya warna blue, biru ya. Biru, lalu tutup. Lalu ini. Seperti ini. Jadi font color sama dengan petik 2 warna. Kalian mau warnanya warna apa ya? Bahasa Inggris ya, warnanya jangan bahasa Indonesia. Blue misalnya. Lalu tanda petik 2, lalu tanda lebih besar. Oke. Coba kita simpan. Oke, font color. Coba kita jadi dianya nama planetnya jadi biru, Bu. Planet Jupiternya ini jadinya hitam aja lah, Bu. Jangan biru misalnya. Maunya hitam. Nah, nama planet ini aja yang biru, Bu. Yang bumi dan Jupiternya hitam. Jangan lupa ditutup. Ininya kita tutup aja. Nah, cara nutupnya adalah lihat di depan ini mana tag yang paling terakhir. Ini tag font adalah tag yang paling terakhir kan, lalu H4. Maka cara menutupnya adalah tutup tag yang paling terakhir yang menjadi pertama. Pertama tutup tag yang terakhir, berarti tag yang terakhir adalah font. Maka kalian tutup di sini font. Font. Sudah, lalu tag yang kedua adalah H4, heading 4, maka heading 4. Lalu kita simpan, coba kita jalankan. Oke, jadi nama planet jadi cuma ini ya, dianya warna biru. Oke.
Nah, itu materi kita hari ini. Jadi ada 4 tag yang kita pelajari, tag B, P, BR, font, MBSP. Saya harap kalian paham, dan jika ada pertanyaan silahkan tanya di grup website kita. Nah, tugasnya kalian buat tag-tag seperti ini. Di bodinya terserah kalian mau buat isinya apa, tapi kalian harus ada menampilkan, mencantumkan tag P, BR, font, dan NBSP. Jadi isi dari bodinya itu terserah, tapi kan harus memasukkan tag yang 4 ini di file website, di file HTML kalian. Saya terima dalam waktu seminggu ini tugasnya, tapi dikirim dalam bentuk format file HTML, tidak dalam bentuk tulisan tangan ataupun foto, tapi file HTML. Nanti akan kita lihat sama-sama di mana errornya yang kalian buat ya. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya harap kalian paham. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.